Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020. 1. Ibadah di GKJ Salatiga. Ibadah Minggu pada hari ini masih dilaksanakan di keluarga masing-masing. Jika ada informasi terbaru akan disampaikan oleh Majelis Gereja melalui surat penggembalaan. 2. Kelas katekisasi baptis dewasa dan CD. Kelas katekisasi baptis dewasa dan CD yang baru akan dimulai sekitar bulan September 2020. Jemaat yang hendak mengikuti katekisasi di bulan September bisa mendaftar di kantor gereja pada hari kerja dengan mengisi formulir pendaftaran katekisasi. 3. Pemberkatan dan peneguhan nikah. Jika tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, Majelis Gereja akan melayani kebaktian khusus pemberkatan dan peneguhan nikah bagi Saudari Renaning Tias Aryani, Putri Bapak R. Soeharto dan Ibu Nurweni Artiningsih, warga jemaat GKJ Salatiga wilayah Kemiri, dengan Saudara Yuda Pranata, putra Bapak Suharno dan Ibu Sukesi, warga jemaat GKJ Moja Pemalang. Adapun pelayanan pemberkatan dan peneguhan nikah dilayankan pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020 dan dilayani oleh Pendeta Wiji Astuti di GKJ Salatiga. Pelayanan pemberkatan dan peneguhan pernikahan tetap dilakukan sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh Majelis Gereja dengan memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan. Mohon dukungan doa dari jemaat. 4. Penyerahan pemberkatan dan peneguhan nikah. Sesuai permohonan dari calon pengantin, Majelis telah menyerahkan pelayanan katekisasi, pemberkatan dan peneguhan pernikahan kepada Majelis GKJ Karanganyar bagi Saudara Aloysius Kukuh Arfaraditya, putra Bapak Indio Suryo Wicaksono dan Ibu Margareta Sulastiowati, wilayah Cungkup, dengan Saudari Gloria Putri Januari, putri Bapak Suwardoyo dan Ibu Budi Wirnarni, Jemaat GKJ Karanganyar. Pemberkatan dan peneguhan pernikahan akan dilayankan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020 di GKJ Karanganyar. Mohon dukungan doa dari jemaat. 5. Persembahan pujian. Majelis memberi kesempatan bagi warga jemaat atau kelompok paduan suara yang akan memberikan persembahan pujian secara online dalam ibadah minggu. Dalam hal ini bisa menghubungi Pendeta Wiji Astuti di nomor WA 081 0318 6264 1 minggu sebelum ibadah. Yang keenam, persembahan syukur. Persembahan syukur dalam ibadah minggu di rumah, persembahan bulanan, persepuluhan, unduh-unduh, dan persembahan ucapan syukur yang lain bisa dihimpun dengan 3 cara. Yang pertama, melalui amplop yang dihimpun melalui bendahara blok atau kelompok PA, untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja, BRI dengan nomor rekening 1853 01 00 0051 568 atas nama Wiji Astuti, atau BCA dengan nomor rekening 320 232 3232 atas nama GKJ Salatiga. Yang ketiga, melalui QRIS yang akan ditampilkan sebagai berikut. Tujuh, pelayanan ibadah minggu. Ibadah minggu saat ini dilayani oleh Pendeta Pintoko Danang Pramudito. Beliau adalah pendeta jemaat GKJ Telogo, Tuntang. Demikian berita jemaat minggu ini. Selamat menyiapkan hati memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menuliskan demikian bagi kita. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Mari kita merespon panggilannya
Dengan datang beribadah kepada Tuhan, pujilah Sang Raja kehidupan. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikan yang merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita sekalian. Marilah kita masuk dalam introitus dan refleksi pengakuan dosa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati sebuah tema, visi kerajaan Allah. Tema ini mengingatkan bahwa kita sebagai orang yang beriman telah menerima anugerah penebusan. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menjalani pola hidup kerajaan Allah dan sekaligus dipanggil untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita bagi sesama kita. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita. Manakala Allah menjadi raja dan berkuasa atas hidup kita. Bagaimanakah panggilan ini kita wujudkan dalam kehidupan kita? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Raja kami, ampunilah kami. Karena kami sering kali tidak mampu mewujudkan pikiran, perasaan, ucapan, dan sikap yang mencerminkan pola hidup kerajaan-Mu. Kami seringkali masih mengenakan pola hidup duniawi yang tidak menghormati Engkau dan lebih mengutamakan diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, sebab hidup kami belum mencirikan diri sebagai warga kerajaan-Mu yang berbelas kasih, yang berdamai, dan hidup benar di tengah keluarga, gereja, dan juga sesama kami. Kami masih sering gagal mengendalikan hawa nafsu, bersikap kasar dalam kata dan tindakan, sehingga melukai hati orang yang kami kasihi dan siapapun juga di sekitar kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku
di muka Tuhan Yesus, ku insyaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerahnya yang diambil dari surat Roma 14. Roma pasal 14, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Yang demikian bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus, dengan cara ini ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerahnya bagi kita. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Dia teguh ke dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan meminta tuntunan hikmat Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Allah Sang Sumber Hikmat, kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa kelemahan diri kami, kekurangan diri kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala hal yang boleh kami rasakan, atas setiap hal yang boleh kami terima. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menghaturkan bakti kami kepadamu. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sentuhan firman Tuhan. Kami rindu untuk Engkau tegur, kami rindu untuk Engkau sapa. Berkatilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, boleh kami pelihara, boleh bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu sebagai pendengar firman. Berkatilah juga hamba-Mu sebagai penyampai firman. Di tengah keterbatasan kami, di tengah kekurangan kami, Engkau perlengkapi kami, agar kami dapat menjadi para pelaku firman Tuhan.
Pimpinlah kami ya Allah, agar apa yang kami dengar, agar apa yang disampaikan, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Saya ulangi, Matius pasal 13 ayat yang 31 dilanjutkan 44 sampai 52. Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi walaupun dalam kondisi dan situasi yang mungkin kurang menyenangkan walaupun tidak secara langsung. Kita tidak dapat bertatap muka oleh karena pandemi yang saat ini sedang merajalela dan masih merajalela di tengah lingkungan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, walaupun dalam kondisi yang demikian, kita masih beroleh kesempatan untuk saling melihat via internet ataupun YouTube dan lain sebagainya. Kita patut untuk mensyukuri setiap hal itu.
Beribadah pun tetap kita laksanakan walaupun tidak secara langsung. Karena beribadah adalah hal yang tidak dapat kita tinggalkan. Bagaimanapun teknisnya, bagaimanapun pelaksanaannya, ibadah tetap harus kita laksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang terbesit di dalam benak pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata kerajaan surga? Kira-kira apa yang terbayang ketika mendengar kata kerajaan surga? Apakah kerajaan surga itu suatu tempat yang begitu indah, kemudian segala sesuatu ada di sana, rumah-rumahnya dari emas, ada 7 bidadari atau bidadara yang mendampingi gitu? Apakah seperti itu? Atau seperti apa? Ketika saya masih kecil dulu, saya masih ingat betul, ada buku saku ya ukurannya cukup kecil seperti komik ya, yang menggambarkan suasana surga dan neraka. Gambaran surga itu luar biasa indah, segala macam buah ada, pohon di sana ada sungai yang mengalir, ada rumput-rumputan yang hijau dan lain sebagainya. Sementara suasana neraka sebaliknya begitu mengerikan, penderitaan tiada akhir, siksaan, dan lain sebagainya. Gambaran yang begitu bertolak belakang. Tetapi menggambarkan tempat dan situasi yang berbeda dengan di dunia kita saat ini. Gambaran surga sebagai tempat yang begitu indah tidak dapat dibandingkan dengan dunia kita saat ini. Demikian juga neraka yang begitu mengerikan, lebih mengerikan daripada yang kita hidupi saat ini. Tentu banyak atau bahkan sebagian besar orang akan menjawab kalau ditanyakan siapa ingin masuk surga? Saya ingin masuk surga. Pasti banyak yang akan jawab, iya, saya mau masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau saya tanya, saat ini siapa yang bersedia lebih dulu masuk dalam kerajaan surga? Saat ini loh Bapak Ibu, siapa yang sudah siap? Yuk dipanggil Tuhan dalam kerajaan surga yuk. Banyak yang ingin masuk dalam kerajaan surga, tapi banyak juga yang belum siap. Saya malah kaget loh Bapak Ibu kalau di antara kita semua yang hadir, yang melihat, yang menonton, yang beribadah bersama, justru menjawab, panggil saya aja sekarang Pak, panggil saya sekarang, saya siap. Justru saya kaget. Kenapa? Karena ungkapan seperti itu justru menunjukkan bahwa kita sudah putus asa dengan kehidupan kita saat ini. Namun bagi saya pribadi adalah hal yang keliru, yang tidak tepat untuk menyatakan bahwa ada kehidupan lain yang lebih baik daripada kehidupan yang saat ini kita jalani. Keliru ketika kita berpikir ada kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dibandingkan kehidupan yang saat ini kita jalani. Tentu kita berharap bahwa surga itu benar-benar nyata, bahwa surga itu benar-benar ada. Surga yang saya maksud adalah kehidupan setelah kematian. Kita tentu berharap bahwa gambaran surga yang seperti demikian itu benar-benar ada. Akan tetapi, apabila kita kemudian menganggap bahwa ada kehidupan setelah kematian yang lebih baik dari kehidupan saat ini, itulah yang keliru. Ketika kita memahami demikian, ketika kita memahami bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan saat ini, kita akan menganggap bahwa kehidupan yang saat ini kita jalani hanyalah pura-pura. Kita akan menjalaninya juga dengan tidak sungguh-sungguh. Wis lah hidup di dunia apa adanya saja, bebas saja, semampunya saja. Wong nanti ada kerajaan surga. Seolah-olah kita mengabaikan kehidupan kita yang saat ini. Padahal kita belum tahu apa yang ada di depan kita nanti.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, Tuhan Yesus menggunakan berbagai macam perumpamaan. Dari bacaan tadi Matius pasal 13, Tuhan Yesus menggunakan berbagai macam perumpamaan untuk menggambarkan gambaran kerajaan surga. Ada yang diumpamakan kerajaan surga ibarat biji sesawi. Kerajaan surga seumpama ragi. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, seumpama mutiara yang indah, ataupun seperti pukat yang dilabuhkan di laut. Ada banyak gambaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Kerajaan surga seumpama biji sesawi atau ragi yang mengembang, menjelaskan bahwa kerajaan surga itu selalu berawal dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Kenapa Tuhan Yesus memilih menggunakan biji sesawi? Padahal tentunya adalah pohon yang bertumbuh jauh lebih besar daripada pohon sesawi nantinya. Apa yang ingin Tuhan Yesus gambarkan adalah kontradiksi atau perbedaan yang begitu jauh antara biji sesawi yang tadinya begitu kecil tumbuh menjadi pohon yang begitu besar sehingga dapat menjadi tempat tinggal untuk binatang-binatang, untuk burung-burung di udara. Bahkan punya manfaat yang banyak. Gambaran itulah yang ingin disampaikan Tuhan Yesus. Sesuatu yang sangat kecil, yang sangat sepele menjadi hal yang begitu besar. Bahkan memberikan manfaat dan berkat bagi yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan ragi. Ragi juga mengembang. Dari sesuatu yang mungkin kelihatannya kecil, tipis, kemudian mengembang. Kerajaan surga juga ibarat harta yang terpendam di ladang. Ataupun ibarat mutiara yang indah. Di dalam perumpamaan di ayat yang ke-44 sampai 46 menggambarkan hal yang tidak jauh berbeda. Bahwa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang begitu berharga, yang tiada ternilai. Hanya saja yang membedakan adalah satu, ada orang yang tidak menyangka. Yang kedua adalah orang yang sengaja mencari. Orang yang menemukan harta di ladang itu tidak mengira dia akan menemukan. Dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sama seperti pada masa itu, ada orang-orang yang memang bertemu dengan Tuhan Yesus secara tidak sengaja. Menyadari bahwa ada hal yang begitu berharga. Tetapi ada juga mereka yang mendengar kisah tentang Yesus dan kemudian mencari-carinya. Supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Begitu juga tentang perumpamaan tentang pukat di laut. Pukat itu yang biasanya bentuknya seperti jala yang dilebarkan antara dua perahu. Kemudian mereka akan menyusuri lautan. Kemudian nanti dibawa lagi ke tepian untuk dilihat, dihitung. Dan juga dipilih dan dipilah mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Yang tidak baik mereka buang, yang baik mereka ambil. Sama seperti kisah pada perumpamaan sebelumnya tentang alang-alang dan gandum. Orang-orang yang memiliki kualitas kerajaan Allah, mereka lah yang masuk. Mereka yang dikatakan tidak memiliki kualitas tersebut, mereka lah yang tersisihkan, disisihkan. Itulah gambaran perumpamaan yang tadi disampaikan di dalam bacaan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ada yang bertanya pada saya, Pak atau Mas, kerajaan surga itu seperti apa sih? Atau pertanyaan yang lebih spesifik lagi, Pak, apakah saya bisa masuk dalam kerajaan surga? Pak, kira-kira nanti saya masuk kerajaan surga enggak? Kalau ada yang bertanya seperti itu kepada saya, secara jujur saya akan memberikan jawaban. Saya tidak mampu untuk memberi jawaban atas hal itu. Karena saya sendiri belum pernah tahu
Saya sendiri belum pernah tahu mengenai siapa yang masuk dalam apakah kita masuk dalam kerajaan surga atau tidak, atau seperti apa kerajaan surga itu. Saya tidak mampu menjawabnya. Jikalau yang dimaksud dengan kerajaan surga itu ialah kehidupan setelah kematian. Namun yang saya imani, yang saya percayai ialah bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini, kehidupan yang saat ini kita jalani, bisa menjadi surga atau neraka. Tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini. Surga dan neraka bisa hadir di saat kita hidup saat ini. Tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dewasa ini banyak orang bicara mengenai investasi. Tentunya keuntungan investasi bukanlah sesuatu yang dapat kita rasakan pada saat ini, melainkan pada saat yang akan datang, entah itu setahun, 5 tahun, atau 10 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Demikian juga dengan visi. Visi, hidup dengan visi artinya melihat jauh ke depan, visioner, punya rencana, punya planning. Memiliki rancangan dan berusaha mewujudkannya sejak saat ini. Jikalau umumnya investasi berupa tanah, rumah, saham, emas, atau lain sebagainya, investasi kita adalah pada kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira selama ini, waktu kita, energi kita, harta atau uang yang kita miliki, lebih banyak kita pergunakan untuk siapa atau apa? Sebab apa yang kita curahkan dengan waktu, energi, uang, harta kita, itu akan menjadi apa yang penting bagi kita. Mungkin ada yang mengatakan, oh energi saya untuk karir. Oh uang saya untuk membeli kebutuhan hidup. Oh waktu saya berikan untuk pekerjaan saya. Atau ada yang mengatakan untuk hobi, keinginan saya. Itu akan menjadi hal yang penting bagi Bapak Ibu. Itulah investasinya. Namun, di antara kita semua, seberapa banyak waktu kita, energi kita, dan harta yang kita miliki, yang kita berikan untuk kerajaan surga. Seberapa banyak dari waktu, energi, dan harta kita yang kita berikan untuk memperoleh, untuk masuk dalam kerajaan surga. Seberapa sering kita berkomunikasi dengan Allah. Seberapa sering kita menghabiskan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah investasi kita. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Sebagaimana tema kita pada hari ini. Berarti mencurahkan semua yang kita miliki untuk mewujudkan kerajaan surga. Kerajaan surga saat ini. Di mana kita hidup, di mana kita menjalani kehidupan saat ini. Bukan 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Tetapi mulai saat ini. Kita selalu memiliki pilihan. Apakah kehidupan yang kita jalani saat ini dapat kita rasakan sebagai bagian dari anggota kerajaan surga. Atau malah sebaliknya, anggota kerajaan neraka. Kita selalu punya pilihan. Kita mau masuk kerajaan yang mana? Kita mau merasakan surga atau neraka dalam kehidupan kita yang saat ini kita jalani. Baik keduanya sama-sama ada kesusahan dan penderitaan. Mau surga, mau neraka, ada penderitaan dan kesusahan. Tetapi orang yang hidup dalam visi kerajaan Allah, penderitaan apapun, kesusahan seperti apapun, akan selalu ada kedamaian yang dirasakan. Akan selalu ada ayem, tentrem, damai, sejahtera dalam hatinya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya, juga kepada kita semua. Tidak peduli sebijak atau sebaik apapun sikap Tuhan Yesus, selalu ada orang yang tidak suka dengannya. Selalu ada orang yang mencela, menghina, dan juga merendahkannya. Seperti apapun sikap Tuhan Yesus. Namun hal itu tidak membuatnya membenci sesama manusia. Membenci orang yang membencinya. Tuhan Yesus juga tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Ketika ada orang yang kesusahan, dikatakan, Alkitab mencatat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mereka yang susah, mereka yang sakit, mereka yang berkekurangan. Tuhan Yesus memberikan perhatian. Ia mengutamakan hati nuraninya
ketimbang peraturan yang merugikan sesama manusia. Ada peraturan tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat, Tuhan Yesus tetap menyembuhkan. Manusia sesama adalah yang lebih utama. Terlebih lagi, Tuhan Yesus tidak pernah menaruh dendam, tidak pernah tersinggung, tidak pernah membenci orang-orang yang menyakitinya, malah ia memberikan ampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang dimaksud dengan hidup dalam kerajaan surga. Visi hidup kerajaan Allah, yaitu seperti sikap Tuhan Yesus menjalani kehidupannya. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Memiliki kualitas sebagaimana yang Yesus miliki sebagai manusia. Itulah visi kehidupan kerajaan Allah. Yakinlah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita hidup menurut teladan Tuhan Yesus, kita akan merasakan hidup seperti di surga. Bukan kelak, bukan nanti. Tetapi saat ini pun kita dapat berusaha mewujudkannya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Umat kami mohon bangkit berdiri. Mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sabda sejati, sungguh kami mengucapkan syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Sentuhan sabda-Mu yang membawa pencerahan bagi pikiran kami dan membawa damai sejahtera bagi hati kami. Kami tersadar, Tuhan, bahwa seringkali kami mementingkan hal-hal yang sejujurnya tidak jauh lebih penting dari kerajaan-Mu. Kami mengejar ambisi kami. Kami menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang pada akhirnya tidak membawa manfaat bagi diri kami. Ampunilah kami, Tuhan. Ajarkanlah kami
supaya kami senantiasa berjuang untuk menghadirkan kerajaan surga di tengah kehidupan kami, melalui hidup kami. Ajarkanlah kami untuk hidup sebagaimana yang telah Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan kami. Agar kiranya kami mampu berbagi, agar kiranya kami mampu saling memahami, saling mengasihi. Supaya bersama-sama satu demi satu pengikut-Mu berjuang untuk menghadirkan kerajaan surga. Dan biarlah kehidupan kami di muka bumi ini senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera. Meskipun ada berbagai tantangan kehidupan, permasalahan kehidupan. Tetapi semuanya itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk merasakan damai sejahtera Tuhan. Ya Allah, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang oleh karena situasi ini mengalami sakit penyakit. Mereka yang tidak mampu bersekutu bersama oleh karena keterbatasan tubuhnya, kelemahan tubuhnya. Tuhan, kami mohon agar kiranya Engkau melawat saudara-saudara kami. Engkau kiranya memberikan pemulihan, kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Melalui setiap usaha yang dilakukan. Baik itu melalui usaha dari tenaga profesional, baik itu usaha dari obat-obatan yang diminum, ataupun usaha dari perawatan dari keluarga. Biarlah semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang dalam usia lanjutnya, yang dalam kelemahan tubuhnya. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang senantiasa memakai mereka untuk menjadi duta kerajaan-Mu. Biarlah di tengah usia lanjutnya, Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kecukupan, dan semangat untuk terus melayani Tuhan. Tidak peduli batasan usia, tetapi jiwa saudara-saudara kami boleh terus tertuju kepadamu. Ya Allah, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi warga jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami pergumulan hidup, permasalahan-permasalahan yang begitu berat. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang kesulitan secara finansial oleh karena kondisi saat ini. Tuhan berkati, Tuhan yang menjamah hati kami juga untuk mengulurkan tangan kami untuk menolong sesama kami, agar saudara-saudara kami boleh mendapatkan jalan keluar, boleh menemukan jalan keluar. Kami mohonkan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, agar senantiasa dimampukan untuk melewati atau menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Ya Allah, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini menempuh masa pendidikannya. Meskipun ada di antara mereka yang belum melakukan pertemuan secara langsung, biarlah Engkau tetap memberkati proses yang terus berjalan, proses pendidikan yang masih berjalan, agar kiranya semuanya itu boleh menjadi bekal bagi kehidupan anak-anak kami, agar mereka boleh menerima pendidikan yang semestinya dan boleh belajar sebagaimana seharusnya, agar kiranya masa depan mereka pun terjamin dan aman untuk mereka jalani. Ya Allah, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa negara Indonesia, di tengah permasalahan yang tengah dialami, terutama juga dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Kiranya Engkau memberkati para pendiri kerajaan kami, para pemimpin negara kami. Engkau yang memberkati. Engkau yang senantiasa mencurahkan hikmat-Mu dan kebijaksanaan yang daripadamu, agar para pemimpin kami mengerti apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Engkau memberkati dari Bapak Presiden Jokowi, juga sampai tataran pemimpin yang paling rendah, sampai RT, RW, dan sebagainya. Tuhan yang memberkati setiap pimpinan kami untuk mengambil keputusan yang tepat, mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri pribadi. Ya Allah,
Engkau yang memberkati setiap warga jemaat-Mu, terkhusus di GKJ Salatiga ini. Engkau yang pimpin kehidupannya. Engkau yang curahkan dengan berkat kesehatan, dengan berkat kecukupan. Biarlah kehidupan mereka senantiasa boleh dipenuhi dengan rasa sukacita. Sekalipun dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi Roh-Mu yang kudus senantiasa memenuhi hati warga jemaat-Mu di tempat ini. Kau juga memberkati Bapak Pendeta Yosi, Bapak Pendeta Hari, dan Ibu Pendeta Wiji yang senantiasa melayani umat-Mu di tengah situasi seperti ini. Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang melimpahkan berkat dan hikmat-Mu untuk dapat melakukan tindakan yang tepat dalam memimpin jemaat-Mu di GKJ Salatiga. Ya Allah, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan. Akan tetapi karena keterbatasan kami, Allah, ini yang dapat kami haturkan. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan permohonan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami sebagaimana Engkau ajarkan di dalam sebuah nyanyian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat yang 10 yang berbunyi demikian. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Manusia yang melulu menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh
Mari kita hantarkan persembahan kita di dalam doa. Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami di dalam beribadah di hari Minggu ini. Kiranya apa yang sudah kami terima melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Pinto Kodanang, dapat merasuk di dalam hati kami dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami pula, kami menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan, yang mungkin hanya sedikit dari anugerah yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini, sucikanlah persembahan ini. Kami juga mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu untuk memberikan hikmat bagi saudara-saudara kami yang kami percayai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi kemuliaan dan sarana bagi memperluas kerajaan-Mu saja. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Kiranya ibadah ini juga menjadi ladang persemaian bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau juga sertai. Kami mohon ampun apabila terselip dosa dan kesalahan di dalam kami beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini sudah usai. Jalanilah hari-hari dalam kehidupan saudara dengan visi kerajaan Allah. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah dan hadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya yang menyertai kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa